Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuzula Dhamma Ramadan. Di sini saya akan sharing ke teman-teman tentang bagaimana sih cara kita memiliki kepribadian yang baik. Apalagi kita sebagai anak muda kan. Oke, let's go. Oke teman-teman, seringkali kita menjumpai dimanapun kita berada bermacam-macam kepribadian orang-orang. Kita seringkali menjumpai orang yang baik, orang yang sopan santun, orang yang murah senyum, orang yang tutur katanya baik, orang yang adabnya baik. Dan nggak jarang juga kita menjumpai orang-orang yang buruk. Kita nggak jarang menjumpai orang yang pembohong, orang yang munafik, orang yang suka menghina, orang yang suka membuli, dan lain sebagainya lah. Kita nggak jarang menjumpai orang-orang yang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kepribadian. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk bagaimana sih caranya kita memiliki kepribadian yang baik, kita harus tahu kepribadian itu apa sih. Nah, kepribadian itu adalah suatu sifat yang hakiki yang dimiliki oleh seseorang atau suatu bangsa. Jadi kepribadian seseorang ini adalah suatu pembeda dari orang lain dan orang lain, dan kepribadian ini adalah suatu pembeda dari bangsa ke bangsa yang lain. Teman-teman, kepribadian ini kan berbeda-beda. Nah, yang membuat kepribadian ini berbeda-beda adalah apa ya? Adalah pengalaman seseorang dalam hidupnya. Terus pendidikan yang dia dapat, terus track record yang seseorang itu tinggalkan dari lahir hingga dewasa. Nah, itu yang membuat kepribadian itu berbeda-beda. Nah, kan sekarang kita tahu apa itu kepribadian. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda itu membangun atau membentuk atau mempunyai kepribadian yang baik? Apakah kita sudah memiliki kepribadian yang baik, atau kita memiliki kepribadian yang belum baik atau kepribadian yang masih buruk? Nah, itu bisa kita jawab dengan hati kita sendiri. Oke, bagaimana caranya kita memiliki kepribadian yang baik? Yang pertama yaitu kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri? Saya teringat quotesnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kalau diri kita yang sebenarnya yaitu diri kita yang tidak dilihat oleh orang banyak. Maksudnya apa? Kepribadian kita ini yang baik atau yang buruk, yang sebenar-benarnya itu bisa dilihat kalau kita lagi sendiri, teman-teman. Bisa jadi kita hanya pura-pura baik di luar, dan aslinya kalau dalam itu kita buruk, atau kita jahat ke orang tua, kita suka membantah orang tua, padahal di luar kita itu memasang topeng kalau kita itu orang yang baik. Nah, lebih baik kita melihat kepribadian kita itu yang saat kita sendiri, kita berkaca saat kita lagi tidak dilihat banyak orang, teman-teman. Apakah kita sudah menjadi orang yang baik atau kita menjadi orang yang buruk masihan? Nah, itu bisa dijawab dengan hati kita masing-masing. Nah, kalau kita masih memiliki kepribadian yang buruk, kita bisa memperbaikinya dengan cara apa? Oke, cara yang kedua memiliki kepribadian yang baik yaitu kita berteman dengan teman yang baik, teman-teman. Nah, cara yang paling gampang memperbaiki akhlak kita yaitu kita berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, kita carilah teman-teman yang suka sholat, teman-teman yang suka ngaji, teman-teman yang suka mengajak kita ke arah yang lebih baik. Nah, itu cara yang paling mudah memiliki kepribadian yang baik. Contoh gampangnya gini, teman-teman. Kalau misal naudzubillah kita memiliki teman yang buruk, kalau misalnya kita memiliki teman yang suka mabuk, suka berjudi dan lain sebagainya, itu pasti kita bakalan lebih gampang memiliki kepribadian yang buruk
daripada kita memiliki kepribadian yang baik. Dan sangat sulit kalau misalnya kita belum bisa meninggalkan pertemanan kita yang buruk kalau kita ingin menjadi yang lebih baik. Nah, kalau ingin menjadi yang lebih baik, ayo tinggalkan yang buruk-buruk, tinggalkan teman yang buruk, dan kita mencari circle yang lebih baik. Kalau misalnya kita punya circle yang baik, pasti kita kita pasti akan lebih gampang untuk menjadi yang lebih baik. Contoh gampangnya gini, kalau misalnya kita nongkrong ya sama orang-orang yang baik, sama orang-orang yang suka sholat, pasti kalau kita waktunya sholat, otomatis pasti diajak sholat. Dan kalau kita nggak sholat, itu pasti akan ada rasa sungkan. Nah, rasa sungkan itu yang akan tumbuh terus, yang akan membangun kita untuk menjadi yang lebih baik, teman-teman. Oke, yang terakhir saya ingatkan kepada teman-teman, kalau kepribadian itu tidak selamanya tetap, dan kepribadian itu bisa berubah-ubah karena pengalaman dalam hidupnya teman-teman. Dan teman-teman, saya ingatkan, kalau jika kita melihat orang yang masih memiliki kepribadian yang buruk, jangan pernah dijudge, dan kita harus mengajaknya supaya dia memiliki kepribadian yang baik. Dan jika kita melihat orang yang baik, atau kita sudah merasa memiliki kepribadian yang baik, terus lakukan yang lebih baik dan lebih baik. Tidak boleh sombong ya teman-teman. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita rasakan. Kalau kita merasa sudah baik, kita harus tingkatkan lagi supaya lebih baik. Kita ajak orang-orang yang masih belum baik menjadi orang yang baik. Kita menjadi orang yang baik bersama-sama, kita bertumbuh menjadi orang yang baik bersama-sama, teman-teman. Sekian dari saya, Nuzulah Damar Ramadan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.